Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes PhD Supardi yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja kita berada yang saya muliakan. Sungguh kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat, taufik hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pagi hari ini kita bisa bermuwajah melalui HP dan laptop kita masing-masing. Insya Allah semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa pula kita aturkan kepada junjungan kita, kepada seorang uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas petunjuk beliaulah kita mampu untuk memanage hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya adalah karena petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berbanyak membaca salawat untuk beliau, dan pasti nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, penjelasan tentang keutamaan sifat pemurah. Ya. Jadi penjelasan tentang keutamaan sifat pemurah. Hati-hati nanti keliru membacanya, bukan pemarah nih, tapi pemurah. Jadi antara pemarah dengan pemurah itu sangat berbeda. Sama dengan harokat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara A dengan I dengan U artinya sangat berbeda. Sama ini ya, pemurah dengan pemarah. Nah itu sangat berbeda. Jamaah rahimakumullah, terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita sekalian menyikapi tentang harta tersebut. Jadi kita harus selalu berada pada dua posisi hubungannya dengan harta. Posisi yang pertama para jamaah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita sekalian itu, bahasa Jawanya pas-pasan, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rizki kepada kita itu sedikit, maka saat itu kita harus bersifat qanaah. Jadi setelah ikhtiar, setelah melakukan upaya dengan serius dan sungguh-sungguh, tetapi Allah tetap memberikan sedikit, maka saat seperti itu yang Rasul anjurkan adalah qanaah.
Lalu sikap yang kedua para jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang banyak dengan sebab ikhtiar yang kita lakukan, dengan sebab pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ingat para jamaah, pekerjaan itu hanya sebab. Ya. Pekerjaan itu hanya sebab untuk mendatangkan rezeki Allah. Ya, itu hanya dengan sebab saja. Sebab kemarin sudah saya sampaikan ada rezeki yang min khaitsu la yahtasib. Ada rezeki yang datangnya tidak kita sangka-sangka tanpa kita harus bekerja. Ya. Asal syaratnya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti Allah akan mendatangkan min haitsu la yahtasib. Mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, dan bahkan datangnya rezeki Allah dari jalan yang tidak kita sangka-sangka itu para jamaah, itu secara umum lebih banyak daripada yang rutin. Ya, lebih banyak daripada yang rutin. Nah, ketika saya dengan panjenengan diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap yang harus kita lakukan, jadilah kita seorang yang pemurah. Nah, gitu ya. Jadi jadilah kita menjadi orang yang pemurah. Selalu berbuat kebajikan dengan rezeki kita itu. Dan tinggalkan sifat bakhil, sifat kikir. Karena sifat bakhil, sifat kikir itu sama sekali tidak ada pada sifat orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadi sekali lagi, sifat bakhil, sifat kikir itu tidak pernah Allah sandangkan sifat tersebut kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua sikap itulah para jamaah yang harus selalu kita lakukan terhadap harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jika sedikit, mari kita qanaah. Jika banyak, mari kita menjadi pemurah. Jangan menjadi bakhil. Jangan menjadi kikir. Itu namanya kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Memang soal rizki itu hak prerogatif Allah dalam membagi-bagikannya terhadap hamba-hamba ini. Terhadap makhluknya ini itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah dawuhkan di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Bu Indri nggih, monggo Bu Indri. Nggih, Ustaz siap. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Terima kasih Bu Indri. Kita sama-sama. Bapak Ibu para jamaah Allah. Begitu jelas ayat ini. Jadi kita harus meyakini ya, bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki
dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang dibatasi rezekinya. Itu semua menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian para jamaah tidak perlu timbul sifat iri, dengki, hasud, ya, hasad terhadap saudara-saudara kita yang diberikan dan dikehendaki untuk diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang lain. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Kenapa ada yang dilebihkan? Kenapa ada yang dibatasi? Itu sekali lagi menjadi kehendak Allah. Dan dengan kondisi dilebihkan dan dibatasi itulah, akhirnya rotasi kehidupan akan berjalan para jamaah. Jangan nggak bisa bayangkan ketika semuanya kaya. Siapa yang mau menjadi supir kita? Siapa yang mau menjadi tukang mencuci mobil kita? Siapa yang mau bekerja ikut kita? Wong semuanya kaya. Malah menjadi susah. Makanya ada yang dilebihkan, ada yang dibatasi. Biar rotasi kehidupan ini berjalan. Demikian pula sebaliknya para jemaah. Kalau semuanya dalam kondisi fakir, miskin, juga akan menyusahkan kita. Siapa yang akan membantu anak yatim piatu? Siapa yang akan membantu pembangunan masjid? Pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren? Siapa yang akan membantu untuk keperluan-keperluan masyarakat secara umum? Perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan seterusnya. Siapa yang akan membantu? Semuanya miskin. Jadi apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang diluaskan rizkinya, yang dibatasi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di balik itu mengandung hikmah yang luar biasa. Ya, mengandung hikmah yang luar biasa. Sehingga kehidupan ini akan bisa berlangsung dengan dinamis. Karena ada saling membutuhkan. Sehingga timbullah di situ saling tolong menolong di antara yang satu dengan yang lain. Karena memang prinsip hidup itu tidak ada jamaah orang itu bisa hidup sempurna tanpa bantuan orang lain, tidak bisa. Mulai kita lahir itu sudah ditolong oleh orang lain. Sampai nanti kita meninggal pun akan diangkat jenazah kita oleh orang lain. Akan dimasukkan jasad kita ke liang lahat oleh orang lain. Masya Allah. Disinilah kemudian ada hikmah. Sekali lagi, kenapa Allah meluaskan rizki dan menyempitkan atau membatasi rizki. Itu karena ada hikmah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahmatullah. Jadi sifat pemurah itu sebagian dari budi pekertinya para nabi. Ya, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada nabi-nabi Allah, khususnya nabi kita yang dahulu sudah pernah kita sampaikan kajian-kajian sebelumnya. Masya Allah. Tidak ada para nabi-nabi Allah itu yang pelit, tidak ada. Tidak ada nabi-nabi Allah itu yang kikir, tidak ada. Semuanya pemurah, semuanya dermawan. Apalagi nabi kita jamaah. Sehingga sampai kemudian saat beliau wafat pun para jamaah sama sekali tidak meninggalkan harta waris untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan hanya 2 pusaka untuk keluarga dan umatnya, yaitu Al-Quranul Karim
dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesungguhnya warisan yang nilainya amat sangat berharga. Warisan yang merupakan sebuah kebutuhan bagi seluruh kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Jadi kehadiran Al-Quran itu bukan hanya hudal lil muttaqin, tapi hudal lin nas. Maka siapapun sebenarnya harus berterima kasih kepada umat Islam dengan adanya Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu akan memberikan petunjuk tentang apapun juga yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan demikian dengan petunjuk-petunjuk tentang kehidupan kita di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu, jelas bahwa sifat dermawan, pemurah itu adalah sifat para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat pemurah itu satu pokok dari pokok-pokok keselamatan. Dan tentang sifat pemurah itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan di mana beliau telah bersabda, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Aghsaluha mutatayiratun ilal ard. Faman akhadha bi khusnin minha qadahu dhalikal ghusnu ilal jannah. Sifat pemurah adalah satu pohon dari pohon surga, dari pohon-pohon surga. Cabang-cabangnya terkulai sampai ke bumi. Maka barang siapa yang mengambil dengan satu cabang daripadanya, niscaya cabang itu menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Rasul analogkan sifat pemurah itu seperti pohon-pohon yang ada di surga. Yang cabang-cabangnya sampai terkulai, menjulur sampai ke dunia, ke bumi ini. Maka barang siapa yang mengambil dengan salah satu cabang daripadanya, niscaya cabang itu akan menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada apa yang didawuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat pemurah itu. Jadi kita gandol satu cabang itu, yang cabang itu akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, maksud saya sahabat Jabir pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan Jibril alaihissalam telah berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna hadha dinun irtadaituhu li nafsi wa la yuslihahu illa sakha'u wa khusnul khuluq. Sesungguhnya ini adalah agama yang aku telah merasa senang bagi diriku. Jadi Islam itu agama yang Allah sendiri itu senang untuk diri Allah sendiri, untuk zat Allah sendiri. Dan tidak akan memperbaiki agama ini, Islam ini, kecuali sifat pemurah dan budi pekerti yang baik. Maka pesan Allah dalam hadis ini, maka muliakanlah agama ini dengan kedua sifat tersebut sekuat tenagamu. Jadi Allah ridho, Allah senang dengan Islam ini. Ya. Maka pesan Allah dalam rangka memperbaiki agama Islam ini,
atau Islam ini hanya akan bisa diperbaiki, akan menjadi kuat dengan dua sifat. Yang pertama sifat pemurah, yang kedua budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Maka pesan Allah, muliakanlah agama ini dengan kedua sifat tersebut sekuat kita, semampu kita. Ya, semampu atau sekuat tenaga kita. Ya, jadi dakwah Islamiyah ini memang ya tidak akan bisa berjalan dan berlangsung dengan istiqomah, dengan berkesinambungan jika tanpa kita dukung dengan kekuatan dana yang atas keikhlasan kita masing-masing para jemaah. Okay. Jadi tidak akan berlangsung dakwah ini. Untuk memperbaiki kekurangan kita dalam beragama ini, memang harus ada dakwah. Dan dakwah ini tidak akan bisa berlangsung tanpa dukungan dana dari kita semuanya. Bahkan agama ini akan menjadi tetap baik, tetap akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa jika pemeluknya kita umat Islam ini selalu berbudi pekerti yang luhur. Dan salah satu daripada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Qalam itu adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah memiliki budi pekerti yang agung. Itu salah satu pujian Allah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keagungan akhlak beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi karena itu pula kita harus selalu berupaya untuk bisa ya, melaksanakan dua sifat itu dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, kita harus punya sifat pemurah. Ya. Yang kedua, kita harus punya sifat berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang luhur. Ya. Berbudi pekerti yang luhur. Bapak Ibu para jamaah, memang saat kita sedang mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ketika kita menginginkan rizki kita itu menjadi rizki yang barokah, ya. Rizki kita ingin menjadi rizki yang banyak memberikan manfaat, maka seorang ulama besar Abul Lais As-Samarqandi, ya, Syekh Abul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu memberikan syarat biar rezeki kita barokah, biar rezeki kita banyak manfaat untuk diri, keluarga, dan orang lain. Apa diantaranya syaratnya? Yaitu Allah yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Ya. Jadi jangan karena beralasan karena sibuk kerja lalu meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Maka sesibuk apapun, biar rezeki yang kita peroleh nanti barokah para jamaah, saatnya sholat harus ditinggal sholat dulu. Ya. Saatnya taklim harus ditinggal taklim dulu. Ya, karena taklim itu juga wajib. Ya. Sholat ya wajib, taklim ya wajib. Jadi jangan karena alasan sibuk lalu kita tidak taklim, jangan alasan sibuk lalu kita meninggalkan kewajiban sholat. Ya, itu nanti kalaupun kita dapat rezeki itu kurang barokah minimal. Minimal kurang barokah. Bahkan bisa tidak barokah.
banyak tetapi justru menyebabkan kita celaka dalam hidup ini. Apa artinya jemaah? Maka sekali lagi, agar rezeki kita barokah, jangan sampai kita karena sibuk bekerja itu meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya bapak-bapak yang setiap hari Jumat seperti ini punya kewajiban untuk sholat berjamaah Jumat. Nah, itu harus benar-benar kita siapkan waktunya. Jangan sampai khutbah kedua sudah hampir selesai, kita baru berangkat. Jangan sampai. Toh hanya 1 minggu sekali, nggih. Hanya setiap Jumat saja. Khususnya bapak-bapak yang wajib untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, untuk datang di tempat-tempat di mana di situ dilaksanakan sholat Jumat. Kalau kita nggak tekno sibuk para jamaah, sepanjang hidup ini memang tidak pernah kita tidak sibuk. Pokoknya kalau udah Jumat itu para jamaah, ya monggo 10:30 sudah siap-siap lah. Ya, kadang-kadang ada masjid itu yang saya naik khutbah itu baru 2 shaf. Ini kemana orangnya ini? Orang sudah dimulai khutbah itu baru 2 shaf. Padahal masjidnya besar. Nih. Tapi begitu khutbah kedua, yaitu baru geruduk-geruduk bahasa Jawanya. Lah ini kan dapatnya kecil sekali nanti. Dapatnya telur burung emprit itu ya. Dapatnya sekedar menggugurkan kewajiban saja itu namanya. Ya, gitu. Jadi para jamaah semua, jangan sampai sekali lagi karena alasan sibuk kerja, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Meninggalkan kewajiban-kewajiban atau meninggalkan anjuran-anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah, sahabat Anas telah berkata, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yas'al 'alal islami syai'an illa a'tahu wa atahu rajulun fasa'ala fa'amara lahu bisyatin kathirin baina jabalain min syati sadaqah faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an ma la yakhafu ma la yakhaful faqah. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas. Kata sahabat Anas menceritakan apa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta sesuatu kepada seseorang atas Islam kecuali Rasulullah memberi kepadanya. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan meminta kepada beliau. Kemudian Rasulullah menyuruh orang lelaki itu ke kambing yang banyak di antara 2 bukit dari kambing zakat. Kemudian orang lelaki itu pulang kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah ke agama Islam. Karena sesungguhnya Muhammad itu memberi seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Allahu Akbar. Dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya. Jadi para jamaah, hadis ini menjelaskan ada seorang laki-laki yang meminta sesuatu kepada Rasulullah. Maka orang laki-laki itu disuruh pergi ke sebuah tempat di antara 2 bukit. Yang di antara 2 bukit itu terdapat
Ya, sangat banyak. Kambing nggak bisa dihitung. Ya. Itu semua yang ada di antara dua bukit, kambing yang ada di antara dua bukit itu semuanya diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang meminta tadi. Itulah kedermawanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang tadi ketika kembali kepada kaumnya, kembali ke masyarakatnya, orang tadi kemudian woro-woro begitu, menyampaikan pengumuman begitu, saudara-saudara, kalau bahasa kita, ayo masuk Islam. Ayo kita masuk agama Islam. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah itu orang yang biasa memberikan apapun yang diminta oleh seseorang, dan beliau tidak pernah takut jatuh miskin. Masya Allah. Jadi seseorang yang tidak pernah takut jatuh miskin, itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pernah saya sampaikan, ketika ada seorang laki-laki yang datang, yang saat itu kebetulan Rasulullah tidak punya apa-apa, maka beliau mengatakan, silahkan kamu mengambil di toko ini, toko itu, ya untuk memenuhi kebutuhanmu, dan insya Allah besok atau lusa ketika saya sudah ada uang, saya yang membayar. Allahu Akbar. Sampai pun sudah nol, ketika masih ada orang yang datang untuk meminta bantuan, Rasul tetap memberikan dengan cara seperti itu tadi. Ambil aja apa yang menjadi kebutuhanmu di toko itu, silakan. Dan dicatat saja. Insya Allah besok atau lusa, begitu saya ada uang, langsung saya membayar. Itu menjadi suri tauladan yang sungguh luar biasa. Makanya apa yang telah dicontohkan oleh beliau itu diikuti oleh para khulafaur rasyidin. Ya. Ketika sahabat Umar sudah merasa paling banyak sedekahnya, ternyata masih ditandingi sedekahnya terbanyak oleh sahabat Abu Bakar yang tidak menyisakan apa-apa. Masya Allah. Ya. Demikian pula juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi para jamaah, itulah contoh dan teladan kepemurahannya atau pemurahnya begitu, kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang mungkin bagi kita ya sulit lah ya meniru 100% seperti Rasulullah. Tetapi juga jangan kemudian kita meninggalkan 100% apa yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah jamaah. Walaupun kita nggak bisa menghabiskan seluruh harta benda kita untuk sedekah, untuk infak, untuk jariyah, ya tetaplah kita harus tetap melakukan berapapun kemampuan kita. Yang hadis tadi itu sekuat tenaga kita, semampu kita, seikhlas kita. Jadi jangan ditinggalkan sama sekali. Monggo kajian kita Asy-Syifa ini biar terus bisa langgeng, biar terus bisa istiqomah kajian kita ini. Nggih, syaratnya kita semua harus mendukung. Nggih, semua kita harus mendukung berapapun yang kita mampu. Nggih, berapapun yang kita mampu dan berapapun yang kita ikhlas. Itu menjadi sesuatu yang amat sangat berarti untuk kelangsungan dakwah kita ini. Kelangsungan dakwah kita ini. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna lillahi ubbadan yakhtasimuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Faman bakhila bitilkal manafi' 'alal ibad naqalahu Allah ta'ala anhu wa hawwalaha ila ghairi.
Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jemaah, hadis ini coba kita perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang Allah menentukan kepada mereka dengan nikmat-nikmat untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba lain. Jadi, memang ada hamba-hamba yang ditentukan oleh Allah, diberikan nikmat yang banyak, dengan tujuan apa? Agar bisa memberikan nikmat yang tadi itu kepada orang lain. Ya. Jadi dengan tujuan agar hamba yang diberikan nikmat Allah yang banyak tadi itu menyalurkan nikmat itu kepada orang lain. Nah, peringatan Rasulullah, maka barang siapa kikir dengan manfaat-manfaat itu atas hamba-hamba, maka Allah memindahkan nikmat-nikmat itu dan mengalihkannya kepada orang lain. Nah, hati-hati jemaah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan kita menjadi semacam pusat nikmat Allah, itu tujuannya agar kita yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi pusat nikmat Allah itu, tujuannya adalah agar kita mau menyalurkan nikmat itu untuk orang lain. Menyalurkan rizki itu untuk orang lain. Menyalurkan harta yang Allah titipkan untuk kita itu untuk orang lain. Itu tujuannya. Toh kita ini selapar apapun para jamaah. Cukup kan satu piring sudah mengenyangkan. Nggih. Cukup satu piring sudah mengenyangkan. Masa ada orang itu makan 3 piring, 4 piring, tidak ada ya. Cukup satu piring sudah mengenyangkan. Maka piring-piring yang lain itu berikan kepada orang lain biar sama-sama kenyang seperti kita. Okay. Cangkir-cangkir yang lain berikan kepada orang lain biar sama-sama tidak lagi haus seperti kita yang tidak pernah haus. Nah, sebab kalau kita yang dititipi nikmat Allah itu tidak kita salurkan nikmat Allah itu kepada orang lain, hati-hati kata Rasulullah, nikmat itu akan dicabut dan dialihkan oleh Allah kepada orang lain yang mau menyalurkan nikmat itu untuk orang lain. Jadi kalau kita yang dititipi itu tidak mau menyalurkan, dalam hadis ini kata Rasulullah, Allah akan mengalihkan, ya. Ketika kita ini kikir, Allah akan mengalihkan manfaat-manfaat itu kepada orang lain. Memindahkan dan mengalihkannya kepada orang lain. Karena kita dititipi oleh Allah, tapi tidak amanah. Maka akan diambil oleh Allah, dialihkan kepada orang lain yang amanah untuk menyalurkan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk memberikan manfaat orang lain. Makanya para jamaah, sebuah hadis ya yang kemudian sudah populer nggih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain. Tidak terlalu penting kita menjadi ini dan itu. Yang paling penting jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau dimanapun kita berada, kita selalu menjadi pemanfaat untuk orang lain. Kita menjadi orang yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri para jamaah yang luar biasa. Yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda,
Inna sahiyya qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idun minan nar. Wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wa jahilun sahiyun ahabbu ilallahi min alim bakhil wa adwa'ud da'il bukhl. Jemaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dawuh, sesungguhnya orang yang bersifat pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang yang bodoh, yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pandai tapi kikir. Penyakit adalah kekikiran. Jadi penyakit itu adalah kikir. Maksudnya penyakit yang paling besar itu adalah kekikiran. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wa adwa'ud da'il bukhl. Ya, penyakit adalah kekikiran. Sekali lagi maksudnya penyakit yang paling besar adalah penyakit kikir. Bapak Ibu para jamaah, begitu jelas dalam hadis ini bahwa orang yang bersifat pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga, dan jauh dari neraka. Jadi kalau kita ini dermawan, pemurah, semua orang mencintai kita jamaah. Surga dekat dengan kita jamaah. Neraka jauh dari kita jamaah. Kita juga dekat dengan Allah para jamaah. Karena Allah itu juga sangat pemurah. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu. Bahkan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah itu para jamaah. Allah memberikan kepada siapa saja Ar-Rahman. Semua makhluknya dijatah rezekinya oleh Allah. Mau yang beriman, mau yang kafir, yang mau munafik, mau yang tidak peduli Allah. Semua dijamin. Murahnya Allah itu luar biasa. Ya, murahnya Allah itu luar biasa. Maka orang yang pemurah berarti mengikuti juga sifat Allah. Makanya orang pemurah itu dekat dengan Allah. Bahkan dicintai seluruh manusia. Bahkan dekat dengan surga dan akan jauh dengan neraka. Sebaliknya para jamaah. Kalau orang itu kikir, orang itu jauh dari Allah. Dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh surga, dan didekati oleh neraka. Ya. Jadi orang kikir itu jamaah, Allah jauh, manusia jauh, surga jauh, neraka dekat. Itu neraka dekat. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan orang yang bodoh, yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pandai tapi kikir. Karena penyakit adalah kekikiran. Orang yang bodoh, yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pandai tapi kikir. Ya, karena kikir itu penyakitnya penyakit. Ya, penyakitnya penyakit itu adalah kikir. Kenapa ada orang yang kikir? Kemarin sudah saya bacakan ayatnya.
ketakutan kita akan jatuh miskin, ketakutan kita akan jatuh kikir, akan jatuh fakir maksud saya, itu sekali lagi jamaah adalah bujukan dan rayuan setan. Nggak usah banyak-banyak infak itu, nanti kamu jadi miskin loh ya. Itu sekali lagi perkataan setan. Biar aja orang lain yang infak lah, kan sudah banyak itu yang infak. Kamu ndak usah lah, nanti-nanti aja. Itu perbuatan setan. Itu bujukan setan. Ya, nggak usah berkali-kali umroh, menghabiskan uang itu untuk apa? Itu bujukan setan. Ya, jadi nanti kita takut kehabisan, takut jatuh miskin, takut jatuh fakir. Sekali lagi, itu adalah perbuatan setan. Maka para jamaah rahimahullah, sungguh hadis ini menjadi sebuah realitas dalam kehidupan kita. Siapapun yang dermawan pasti akan dicintai oleh banyak orang. Siapapun yang dermawan pasti akan didoakan oleh banyak orang. Dengan doa baik maksudnya. Lain dengan orang yang kikir. Pasti akan banyak didoakan oleh orang, tapi doa yang jelek. Uang kok medite kaya ngono, jarno ini. Ben ini, ben itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga saya kecil dulu itu. Saya kecil dulu itu ketika ada rumahnya orang yang sangat kaya di kampung itu. Lalu terbakar habis. Ya, kata orang-orang tua waktu itu, salahnya medite gak karuan. Maka dialihkan oleh Allah itu ya. Ya, rezeki Allah itu dialihkan oleh Allah kepada yang lain karena meditnya luar biasa. Jadi justru masyarakat bilang salahnya medite gak karuan. Ya, sangat kikir, sangat bakhil. Hati-hati. Ya, akan sangat banyak doa-doa jelek yang kemudian dialamatkan kepada kita jika kita ini termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir, akan dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh surga, dan dekat dengan neraka. Ketika kita kikir, ketika kita bakhil dalam hidup ini, para jamaah. Bapak Ibu rahimahullah, sebuah asar perkataan sahabat Ali karamallahu wajah telah berkata begini, apabila dunia menghadap kepada engkau, maka infakkanlah sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena sesungguhnya dunia itu tidak menjadi musnah sebab engkau infakkan. Berkali-kali juga hadis sudah kita sampaikan, ketika kita ini berinfak para jamaah, ketika kita ini sedekah para jamaah, Rasul justru dawuh, baliyazdad, baliyazdad, baliyazdad. Ma naqasa malun min sedaqatin, baliyazdad, baliyazdad, baliyazdad. Sama sekali tidak akan berkurang harta itu dengan kita sedekahkan. Tetapi kata Rasulullah, justru akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat Ali? Benar. Ketika dunia itu menghadap kita, maka infakkanlah sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Karena sesungguhnya dunia itu tidak menjadi musnah sebab engkau infakkan. Tidak akan berkurang, tidak akan musnah dengan infak, dengan sedekah, dengan jariyah. Dan apabila dunia itu meninggalkan engkau, maka infakkanlah sebagiannya juga. Karena sesungguhnya dunia itu tidak kekal. Dengan demikian, menginfakkan dunia pada kebaikan, bagaimanapun keadaannya, tetap terpuji. Jadi ketika dunia menghadap kita, maka infakkan.
Karena yang kita infakkan tidak akan musnah. Ya. Yang kita infakkan tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah musnah. Tapi ketika dunia meninggalkan kita, kita punya secukupnya saja. Seadanya saja. Apa perintah Sayyidina Ali? Tetap infakkanlah sebagiannya. Karena dengan kita menginfakkan sebagian daripada dunia itu, ingatlah, dunia yang Allah titipkan kepada kita ini tidak akan kekal jamaah. Karena itu pesan Khalifah Ali, maka berinfak dalam kondisi apapun itu tetap sebuah kemuliaan. Berinfak dalam kondisi apapun itu tetap sebuah kebaikan yang harus selalu kita lakukan. Yang punya harta banyak, mestinya infaknya ya banyak. Yang punya sedikit, infaknya juga sedikit. Tidak apa-apa. Sampai-sampai Rasulullah SAW, beliau menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak itu, walau bisyikit tamrah. Walaupun hanya secuil kurma. Masya Allah. Tetap berinfaklah. Ya. Fattakun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian semua dari api neraka. Walaupun dengan secuil kurma. Bukan satu buah kurma. Sepotong kurma. Masya Allah. Itulah pentingnya kita selalu berinfak. Agar dengan keikhlasan kita di dalam berinfak itu menjadi tameng dan perisai diri bagi kita, agar nanti di akhirat tidak sampai masuk neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, asar atau ucapan para sahabat-sahabat Rasul yang lain yang menganjurkan kepada kita untuk berinfak itu memang sangat banyak, sangat banyak. Satu lagi misalnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Hasan bin Ali radhiyallahu an tentang al-muru'ah, tentang an-najdah, dan tentang al-karam. Sahabat Muawiyah tanya kepada Hasan bin Ali. Lalu Hasan bin Ali menjawab, muru'ah itu maka seorang lelaki memelihara agamanya dari sesuatu yang tidak patut baginya. Dia menjaga dirinya dari kelalaian dan kehinaan. Membaguskan kewajibannya terhadap tamunya. Dan meninggalkan hal-hal yang tidak disukainya. Itu muru'ah. Kemudian, an-najdah. Apa an-najdah itu? An-najdah adalah mencegah dari tetangga hal-hal yang tidak disukai dan sabar pada semua tempat. Itu an-najdah. Nah, yang ketiga, al-karam. Al-karam itu memberi dengan senang hati dalam perbuatan baik sebelum diminta. Memberi makanan di waktu paceklik dan kasih kepada yang meminta dengan memberikan pemberian kepada orang yang ingin mendapatkannya. Masya Allah. Jadi al-karam itu adalah memberi dengan senang hati dalam perbuatan baik sebelum diminta. Jadi sebelum ada orang yang datang meminta, kita sudah memberi. Itu namanya al-karam. Okay. Al-karam itu memberikan sesuatu kepada orang lain sebelum mereka meminta. Termasuk memberi makanan dengan senang hati. Itu juga al-karam. Itu pada jamaah muru'ah, an-najdah, dan al-karam adalah sekali lagi memberi sesuatu sebelum orang lain itu meminta kepada kita.
Bapak Ibu para jamaah, sementara menika yang bisa kita sampaikan dan kami kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.